Bagus sih kalau menurut gue Rosalia Indah. Iya. Karena Iya udah sih. ternama. Oke, welcome back to my channel. Di Upload. Sebelumnya gue mau ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Kembali lagi tentunya di channel kita itu Upload, membahas tentang mengenai topik-topik keseharian atau yang relate dengan kehidupan kita ya. Gitu. Dan mungkin juga kehidupan teman-teman yang ada di luar sana gitu. Mungkin kita juga akan membahas suatu diskusi-diskusi, bercerita atau bercanda dan juga curhat lah ya. Bisa bilang curhat juga gitu kan. Curcol. Nah, makanya itu mungkin teman-teman yang ada di luar sana pengen gabung bersama kami, bisa kontak person yang ada di bawah ini. Oke, di bawah ini ya. Nah, ini ya, Di sini. Nanti diedit. Kayak Kontak gue ya. gue mau kenalin nih. Ada bintang tamu gue juga dan ada partner gue yang selalu menemani di Upload ini. Nah, di sini ada bintang tamu gue yang sangat fenomenal. Ini salah satu teman Secara bahana-bahana di dunia kampus. Itu ada saudara Ocha ya. Ya. Nama panggilannya Ocha, cuma nama lengkapnya siapa? Rosalia Puspitasari, bukan Rosalia Indah. Tapi lebih bagus sih kalau menurut gue Rosalia Indah. Iya. Karena Iya udah sih. ternama. Ya gue sih berharapnya gue yang punya bus Rosalia Indah ya berharapnya. Iya, kan? Nah, ini ada saudara teman gue ya, Ocha. Ocha ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat aktif, yang sangat produktif dan sangat loyalitasnya itu tinggi kalau menurut gue. Ya, Mas. Makanya ya kita datangkan Ocha ini untuk kita berbagi pengalaman lah ya. Walaupun mungkin kita hidup lebih lama daripada Iya. Kan kalau kita bilang untuk pengalaman, mungkin semua pengalaman orang itu berbeda-beda ya. Iya, Karena benar. tua, muda dan lain sebagainya. Bahkan orang tua sudah sepakat bahwasannya umur itu tidak mematok sebuah kedewasaan seseorang. Iya, benar sih, benar. Iya. Tapi kalau udah dibenturkan oleh orang tua, kamu tahu apa? Iya. Itu model. Iya sih, anak kecil nggak apa sih gitu kan. Anak kecil tahu apa sih? Tapi giliran dia ngomongin gitu sepakat. Gimana sih? Kita bingung kan? Oke, lanjut ya. Buat si Ocha nih, gue mau pengen nanya nih, Ca. Apa? Yang gue tahu kan sekarang ini Ocha nggak hanya sibuk dengan kegiatan kuliah doang ya kan, kuliah doang. Tapi sekarang ini kayaknya si Ocha lagi sibuk dengan bekerja, ya kan? Bekerja loh. Bayangkan udah kuliah kerja lagi. Kuliah kerja. Ini buat cowok-cowok yang ada di luar sana nih ya. Kalau lu bisa dapetin si Ocha, lu sangat ini pokoknya beruntung gitu ya. Beruntung, kan? Kayak lu Robin beneran deh. Karena Kalau lu yang cewek di luar sana sangat beruntung menurut lu gua. Iya. Karena tuh calon nanti. Kebalik. Gitu kan. Nah makanya ya si Ocha ini gimana Ca? Keseharian lu? Keseharian. Lu bisa ngatur waktu yang sangat efektif. Berat sekali. Lu pagi-pagi pasti bangunnya pagi-pagi tuh jam berapa? Enggak, gue bangun tahu. Serius ini mah. Ya si Ocha kan sekarang hijaber juga kan. Ya. Iya. Bangun pagi. Coba cerita Ca, gimana bangun pagi? Gue bangun. Gue itu kan masuk kerja jam 8 ya. Jam 8 pagi, tapi gue tuh batu manusianya. Gue tuh Paling kundang batu. gue itu ini loh, bangun jam 7 pagi baru bangun. Jam 7 pagi baru bangun gue. Itu pun alarm gue udah 4 kali bunyi baru gue bangun. Tapi hebat sih bisa bangun. Iya sih. Karena kalau gua Gak bisa. susah Oke. banget.
Sama gue juga sih. Iya. Ya karena gini ya, kalau kerja tuh kan dibayar ya. Iya. Kalau nggak dibayar saya juga butuh duit gitu Iya, ya. paham. SPP Kebutuhan gimana? lah ya. Ya kebutuhan ya, itu tuntutan ya jatuhnya ya. Terus ya gua berangkat walaupun telat-telat dikit, cuman gua nyantai sih, untungnya perusahaan gua tuh nyantai gitu. Karena bos gua tuh datangnya siang banget. Enak. Kayak begitu. Ya, Tidak pernah pasti. ditegur. Udah, nggak pernah. Mereka yang penting kerjaan kita beres gitu. Dia minta laporan, Cak laporan keuangan ini, Cak gaji bulan ini, Cak bla bla segala macam. Laporan BCA mana ini segala macam, absensi gimana segala macam. Udah gue serahin, mereka paling jawab, oke, gitu. Oke, sudah. Berarti yang penting mah kerjaan beres gitu. Iya, ini kerjaan Lancar beres. gitu, nggak ada Iya. kendala. Ya mau ngapain aja silakan gitu. Silakan. Makanya bos gue, tapi sumpah ya, bos gue itu termasuk orang yang baik banget, friendly banget gitu loh. Friendly banget. Percaya gak sih, bos gue itu tadi datang cuma pakai kaos oblong sama celana levis. Atunya lah, dia masuk suka dia, punya dia. Iya. Ya, Dan dia tuh, sumpah ya, itu direktur utama loh. Tapi gue bullshit dengan kata-kata friendly. Kenapa? Gue kayak gak percaya dengan kata-kata friendly karena gue dengan dia dulunya juga friendly dan akhirnya ya gitu. Tapi buat denger nih saya, Anjing gak ada yang masuk jokes gue bangsat. Oke. Ya, ada. dengar nih ya saya. Katanya lu kerja, ada yang bilangin lu kan gitu. Lu kerja nge-live dulu apa nggak ada kerjaan gitu. Itu gimana cara lu nangkepnya? Itu gue santai aja sih, kayak karena yang tahu kerjaan gue kan bos gue. Itu kan, kayak ya udah lu kalau emang mau, gue bersyukur sih ya dapet di perusahaan yang baru, gitu perusahaan baru buka, jadi kayak belum banyak kerjaan gitu. Kerjaan gue ya paling kalau udah close PO baru gue sibuk kan, invoice apa segala macem, lagi ini lagi itu. Kan orang nggak taunya yang gue malah ngasih tau orang yang enak-enak aja ya, nggak mana emang. Gak tahu, lu nggak tahu gue ngitung gaji kurang 1.400.000 kemana tuh duit orang aturan gajinya di per hari 120, gue tulis 80.000. Gimana gak panik gue kan? Atau orang taunya kan enaknya aja gitu. Cuman itu menurut gue proses sih ya, gue masih belajar juga. Ya tapi menurut gua juga sih nggak apa-apa sih. Selagi kita bisa memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin. Hal-hal entah itu nge-live itu kan mungkin di sela-sela waktu kosong ya, udah nggak ada kerjaan atau udah senggang atau udah nyantai gitu, kita mau nge-live. Nah itu juga bisa membuat kita nggak boring gitu, daripada kita nggak suntuk gitu kan, daripada kita nanti pas kerja nih fokus ternyata kita ngeblank gitu. Nah kita nge-live itu kan buat refresh lah gitu lah, maksudnya Gimana gitu kalau nah kita juga jenuh kopi ya. Gue ngopi mulu loh. Kopi gue udah habis. Tapi gue ngopi mulu kok. Di kerjaan gue itu kopi disediain. Iya enak banget. Itu tuh kayak ya udah kalau masuk, bos gue tuh pernah ngomong senyamannya kamu kayak gimana. Bahkan kayak soal laporan dia tuh nggak ada yang kayak gimana. Ada laporan beberapa yang gue edit ya. Gue edit senyamannya gue, sengertinya gue gitu. Dan bos gue fine aja, yang penting ada laporannya gitu. Tuntas kan, Iya. tidak ada masalah. Kata bos gue buat senyaman mungkin. Kalau memang dari admin yang sebelumnya itu menurut kamu kurang atau gimana, itu kamu rombak aja, nggak apa-apa. Iya. Kan kalau kata orang juga banyak jelajah seluruh Iya. berdebu. Tuh. Iya, jadi jangan melihat dari covernya doang. Don't judge. Tapi lihat isinya gitu. Oh, Ya mungkin. berarti bos lu adalah tipikal orang yang memang lihat isinya, walaupun Iya. mau lu edit kayak gimana pun, mau lu setting kayak gimana pun, yang penting isinya akurat dan konkret gitu. Bahkan gue tadi tuh debat, tau nggak, sama bos gue. Bukan debat sih, kata bos gue, kok ini lemburan gak ada yang masuk. Bapak, saya tuh tanya sama orang yang, gue ngomong kan, sama orang-orang produksi yang biasa lembur kan. Itu tuh lemburan itu ternyata hitungnya tuh di pertanggal 1 Pak, bukan tanggal 16. Gue bilang gitu kan. tutup buku. Iya, tutup bukunya gitu kan. Ya pokoknya dari tanggal 26 sampai tanggal 25 gitu lah ya. Iya. Terus hitungannya pokoknya sampai akhir bulan gitu. Dan saya juga nanya sama Kak admin yang sebelumnya seperti itu Pak. Jadi nggak saya masukin yang tanggal 16. Oh gitu. Jadi kamu masukin tanggal 1. Iya Pak, mendingan kayak gitu aja nggak sih biar nggak ribet gitu. Oh ya udah. Seenak itu cowok. Berarti bos lu juga dengar-dengaran juga. Mau mendengarkan. Karyawan biasa, anak buah dia dan sebagainya, tetap dia juga menerima kritik dan saran. Iya.
Bagus, bagus. Gue pernah mengkritik tentang jam kerja. Kenapa itu? Karena kan gue itu Sabtu itu kan masuk full ya. Hmm. Masuk full. Gue memang 7 jam kerja. Dan Sabtu itu masuk full. Kan orang-orang pasti menjudge gue, ih gue udah setengah hari. Iya. Lo udah setengah hari. Gue pernah bertanya sama bos gue, Pak, Ocha boleh nanya nggak? Ceritanya. Nanya apa, Cak? Pak, kenapa kita Sabtu itu nggak setengah hari, Pak? Karena yang saya baca di peraturan pemerintah ya, gitu ya kan? Gue akademis nih, akademis. Iya, gue bawa pemerintah nih karena gue sebagai mahasiswa juga nggak bisa menyimpan hal itu kan kalau gue punya anak-anak gitu kan. Betul lah. Dan sebelum gue ngadep bos gue juga bertanya sama karyawan di situ, kenapa kalian nggak komplain apa segala macam? Dan jawaban mereka ya, mereka nggak bisa apa-apa gitu. Ya udah, gue ngomong kan. Terus katanya, ya memang katanya gitu. Kan itu sudah kesepakatan bersama gitu kan. Karena di kita kan juga pabriknya baru, belum besar katanya. Jadi belum mengikuti peraturan pemerintah, tapi mengikuti peraturan perusahaan. Gue nggak tahu nih ya ini benar atau enggak ya. Mungkin ada yang bisa tahu, ngasih saran atau gimana? Kalau ini mah pendapat gue ya terkait hal itu ya. Selagi karyawan tidak merasa keberatan dan masih nyaman dan sebagainya, menurut gue justru bagus. Bagusnya gini loh. Gue pernah ngedenger bahwasannya jam kerja di Jepang itu bahkan loyalitasnya banyak sekali. Karena mereka beranggap bahwasannya daripada perusahaan gue mati, lebih baik gue harus bagaimana caranya menghidupkan perusahaan gue besar. Toh kalau memang bosnya adalah bos yang memang bijaksana dan baik ya, ini mah kita bilang ya kan, kalau dari Ocha kayaknya bosnya baik nih. Kalau perusahaan besar kan bisa jadi nanti karyawan-karyawannya bisa jadi pengangkatan dan sebagainya, punya pekerjaan yang lebih baik lagi atau gaji juga lebih bagus. Begitu sih. Tapi memang sih kalau yang gue tanya dari karyawan yang udah lama dari pertama berdiri itu ya, udah hampir 4 tahun dari 2018 kan. Itu tuh memang gajinya, gue tuh ngeliat ada bapak-bapak yang kerjaannya tuh cuma kayak ya teknisi, memang dia teknisi ya. Dan kelihatan dari mukanya tuh kayak bukan teknisi gitu loh, kayak ya udah gitu biasa aja, tapi ternyata gajinya lebih gede dari gue. Kalau bicara soal teknisi kan, itu bukan bicara soal lu tua dan sebagainya, itu udah kalian sih. Soalnya memang ada beberapa, kalau di pabrik ini Maya kan memang orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang memang apa ya, yang punya ilmu lah, ilmu dan keterampilan tertentu yang orang-orang punya. Gue punya saudara yang dulu pernah masukin gue kerja di PT yang nggak mungkin, nggak usah disebutkan PT-nya. XXX. Itu situs bokep buat apa? Enggak, itu jadi salah satu perusahaan saudara gue yang masukin gue, dan memang dia kalau dilihat kerjaan ya, gini, kita semua sepakat kita pernah kerja di pabrik lah ya. Kerjaan maintenance apa kalau tidak ada perusahaan di dalam produksi? Ya mungkin ya tidur. Reparatur yang mungkin kayak apa namanya? Ya intinya kalau ada barang-barang yang bisa dikerjakan dikerjakan. Kalau kagak ada perusahaan ya mungkin tidak ada kerjaan gitu. Ada yang bilang tidur, ada yang bilang nyapu-nyapu. Bahkan pernah lihat dia itu saking gabutnya, itu kan tahu sendiri namanya ruangan mekanik yang namanya oli dan sebagainya. Ngapain disapu? Itu kayak ya ampun, tempat itu udah buluk kayak gitu ya udah gitu kan. Tapi kan tetap namanya 5R kan harus diterapkan. Itu ruangannya kumuh atau beroli banyak apa namanya ya. Tapi menjaga kerapihan. Tapi menurut gue lebih efisien ini Jis. Tapi kalau bicara soal 5R lebih efisien lagi kan, itu lantai udah penuhnya oli, nggak usah disapu. Itu lebih baik lu ngangkat-ngangkat meja aja atau ngangkat-ngangkat barang-barang yang memang kalau bicara soal 5R tuh ada bahasanya resik. Resik. Lebih baik itu yang lu kerjain gitu kan. Ini lantai udah penuh oli disapu. Ya ampun, namanya oli pak, air aja kalau kena sapu gimana? Tapi itu bagus sih daripada kita diem aja. Iya makanya. Nah, terus juga kalau bicara soal gaji, gue kadang juga suka cemburu gitu. Bahkan gaji pokok saudara gue itu aja kena ke angka 8 sampai 7. Karena memang jam kerja dia kan ini ya apa sih namanya, satu minggu itu kalau itu non shift ya bahasanya, non shift. Dan ternyata ya gue pernah ngobrol juga sama dia itu hitungannya sudah bukan masuk ke lembur, itu masuknya ke loyalitas. Dan dia itu masuknya nanti kalau misalkan ada
bonus-bonusan dan lain sebagainya baru dia dapat. Dia kalau ke jam lembur nggak ada. Bahkan gue, tapi sekalinya kerja gue pernah lihat sampai dia jam 12 malam pun masih ada, karena gue waktu itu lagi nyambung shift, ternyata dia masih kerja. Anjing, kata gue tanya masih belum pulang, belum, selama mesin ini belum bener ya dia tetap Gak bakal pulang dan emang cuman dia doang yang bisa waktu itu. Itu gua sih ya apresiasi deh buat apa namanya perusahaan-perusahaan ya yang apa namanya yang melihat jasa orang itu loh. Karena jarang sekali sekarang ini. Misalkan orang yang udah lama tuh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan kerja di situ, tapi nggak ada yang namanya apa namanya melihat dari jasa dia itu, pengabdian dia di situ kan sama. Nah, gue pernah ketemu artikel ada di daerah Jawa itu pabrik rokok kalau nggak salah, tapi gue nggak tahu rokoknya, agak lupa, gue Sampurna kayak atau di Samsu, gue agak lupa. Bukan XG lah ya. Ya, GX lah, GX atau Onboard yang belum bisa ditemukan di Alfamart atau Indomaret ya. Kita pokoknya seperti itu dong. Nah, ini. Enggak, maksud gue gini, Jess. Gue pernah nemu artikel, bahkan dia kan bokapnya dulu udah meninggal, jadi dia sekarang yang meneruskan, katanya dia tidak memecat karyawan-karyawannya, walaupun dia bahkan bisa aja menggunakan sistem yang sekarang makin canggih dengan apa robot-robot dan lain sebagainya. Kan sekarang kan kayak begitu, kalau pabrik kan mengedepankan dengan teknologi dan sebagainya juga. Tapi dia mikir kalau gue nanti pecat di mereka dan menggunakan teknologi, bagaimana nasib orang-orang ini, dia punya keluarga dan sebagainya. Gue salutnya begitu, masih ada berpikir kayak begitu. Karena menurut gue sekarang kan yang diajarkan di kita aja tentang manajemen aja apa? Ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya. Ya itu sistem kapitalis sekali kan ya. Itu memang pengusaha sekali kan. Tapi kok pengusaha yang satu ini tidak berpikir seperti itu? Dia malah tetap memikirkan SDM-nya. Kan kayak begitu. Bahkan kalau di Kabupaten Tangerang sekarang yang gue pernah dengar ya, kan hampir rata-rata pabrik-pabrik yang namanya alas kaki atau sepatu itu udah banyak yang pengen hengkang. Karena gue pernah dengar kalau pabrik sepatu itu kan masih banyak menggunakan SDM atau sumber daya manusianya, karena memang mungkin alatnya terlalu mahal bisa jadi, atau alat-alatnya masih belum ada, gue nggak tahu juga. Nah, kalau di kabupaten ini kan kita terkenal dengan apa namanya kota industri ya, terus juga dengan UMR yang sudah cukup lumayan gede gitu, tinggi. Mereka mau cabut ke daerah Jawa yang memang UMP dan UMR-nya masih kecil. Nah, jadinya menurut gua kalau bicara soal adalah jiwa pengusaha ya memang harus seperti itu sih. Ya karena biar mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan ini, maksud gua kayak begitu. Jarang banget yang masih mikirin yang kayak tadi Aziz bilang manusianya. Itu makanya gua ya apa namanya, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat gitu kan, apalagi di dunia teknologi ya. Sekarang ini kan ya perusahaan-perusahaan itu udah menggunakan robotik gitu kan, banyak yang udah menggunakan, apalagi perusahaan-perusahaan otomotif gitu kan. Makanya jasa mens atau manusianya itu udah semakin berkurang gitu. Dan belum lagi sekarang pertumbuhan penduduk Indonesia itu kan terus akan bertambah semakin tinggi gitu kan. Tentunya itu akan mengakibatkan pengangguran itu makin banyak gitu kan. Itu udah pasti Pak. Nah, makanya aku juga kurang setuju misalkan di perusahaan-perusahaan itu nantinya dibikin apa namanya robotik atau pekerjaannya sudah menggunakan robot gitu kan, nggak jadi orang-orang lagi. Jadi orang-orang ini mau kemana gitu? Tapi kalau kata gue gini sih Jis, gue percaya lah setiap orang kan pasti ada rezekinya memang ya. Tapi yang pengen gue rubah adalah bukan soal yang mindset seperti itunya, karena kalau kita bicara kayak gitu kita menolak untuk maju Pak, sumpah menolak untuk maju. Sama aja kayak bahasa orang-orang begini. Sekarang media sosial adalah apa? Media sosial itu untuk punya pengaruh buruk untuk manusia. Sebenarnya tergantung ke manusianya juga bagaimana pengelolaannya. Nah kalau sekarang menurut gua yang lebih efektif adalah bagaimana membangun pendidikan yang lebih baik sih. Ya, karena sekarang Jepang, Korea, apalagi Korea, kita tuh merdeka hampir sama, cuma beda hari doang sama mereka. Tapi kalau bicara soal kemajuan, kita tidak bisa menolak. Kita bilang Indonesia juga maju, tapi maksud gua kalau kita bandingkan dengan apple to apple dengan negara satu dengan negara lain, negara kita, ya kayaknya jauh sih SDM-nya dan sebagainya, karena pendidikan di mereka cukup baik dan bagus. Tapi ini Ocha ya, Pak Ocha nih. Ocha, kan lu seharian full dari pagi sampai sore lu kerja gitu kan.
Nah, gimana Cak? Kan lu malam kan kuliah tuh. Ya, emang lu nggak ngantuk tuh kalau malam-malam kuliah? Lu seharian nggak bekerja gitu? Ya, kalau dibilang ngantuk, jangan ditanya sih, pasti ngantuk ya. Karena nggak ada jam tidur siang gitu. Terus juga belum lagi nanti kalau ada tugas, mungkin untuk sekarang minggu-minggu ini sebenarnya udah ada tugas ya, cuma belum gua kerjain. Tapi gitu. kalau menurut lu efektif gak sih untuk diri lu sendiri kerja dan kuliah ini? Menurut lu aja untuk lu rasain kayak pendidikan dan apa kerja kayak begini? Iya. Justru sebenarnya kalau misalnya untuk waktu itu nggak efisien ya. Karena gini, di jam di kampus kita juga jelas berbeda pagi dan malam ya. Dari jumlah SKS aja, padahal kita SKS sama, tapi jam pembelajaran itu udah jauh banget berbeda gitu. Yang harusnya pada umumnya itu 45 menit atau 40 menit per SKS ya. Kalau di pagi itu memang diterapkan gitu. Bisa 140 itu bisa sampai 90 menit. Tapi kalau misalkan di malam itu 140 cuma 1 jam gitu. Iya, karena dosennya juga. Karena kalau bicara soal disamakan dengan jam pagi kan malam agak terlalu larut sekali kan, kasihan mungkin yang kerja dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada pembatasan ya, pulang malam. Iya kan? Saya sudah 21 tahun masih dibatasi. Sepertinya enggak ya. Kayaknya kayak gitu basi banget. Dan menurut gue itu tuh nggak bakal kerjaan efektif. Ya karena ya nggak tahu sih tujuannya apa. Untuk mengatasi adanya penculikan itu bukan terjadi di malam hari, rata-rata tuh di siang hari. Gitu. Nggak sih? Iya. Bahkan ada sebenarnya menurut gue ya ada yang ngomong ada kata-kata seperti ini. Tempat yang dianggapnya tidak dicurigai itu bahkan adalah tempat yang memang paling strategis untuk dilakukan pencurian dan sebagainya. Kayak contoh, gue baru pertama kali melihat berita kantor polisi di maling misalkan. Iya. Lu logis gak sih? Maksudnya kantor polisi paling hebat banget ya maling. Berani banget itu maling, tapi tanpa kita sadarin, memang menurut gue logis juga dia bisa maling di kantor polisi karena orang tidak akan pernah berpikir bahwasanya kantor polisi bisa ada yang berani untuk maling. Kan gitu kan, pikiran aja kita logika umumnya. Tapi hebat gitu. Nah sama kayak yang tadi Ocha bilang, pulang malam. Lah siang-siang aja ada kok yang penculikan sebenarnya. Lebih banyak di siang hari justru. Iya. Bahkan banyak di saat anak-anak pulang sekolah. Iya. Kan dia kali dia nunggu jemputan terus. Itu dulu yang lagi viral kata di CCTV atau tiba-tiba ada orang naik motor turun tiba-tiba nikam anak sekolah pulang. Itu kan itu jam pulang sekolah bukan malam-malam. Ada yang namanya Malika itu tahu nggak sih kasusnya yang diculik? Diculik itu siapa? Ada lain banget, kecap. Itu tuh sempat viral. Si Malika itu dia diculik pakai bajai dan itu tuh terjadi siang hari dekat rumahnya, di gang rumahnya. Siang banget ya Malika ya. Iya, si Malika udah nggak jadi kedelai sekarang. Udah diculik sama bajai lagi. Tapi alhamdulillah sih ketemu sih. Ketemu ya. Dan ternyata tuh dia dijadikan ya kayak pengemis gitu. Itu tuh yang parah. Apa? Tapi untungnya nggak dijual sih organnya.